Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Gimana keadaannya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tera Indriani, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belajar baca doa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tera. Ya, baik. Kameranya bisa dinyalakan semua ya. Sekarang Ibu akan ngecek kehadiran dulu ya. Boleh yang dipanggil raise hand atau menjawab. Anis Nur belum hadir. Intan Sirisara Hadir, Bu. terima kasih Intan. Ijna Sasi Hadir. ya, terima kasih Ijna. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ibu sangat berharap kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan bersemangat ya. Kalian harus tetap berdisiplin juga mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin membahas apa? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas apa? Minggu kemarin kita belajar fungsi PowerPoint. Oh, boleh Pera. Ya, bagus, terima kasih Pera. Ya, ada lagi yang lain? Minggu kemarin belajar menggunakan transaksi dan animasi pada PowerPoint. Oh, bagus Daskia, terima kasih. Betul sekali ya, minggu kemarin kita praktek menggunakan transisi dan animasi pada Microsoft PowerPoint. Pembelajaran kita hari ini ya, tentang menggunakan hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Nah, oke. Baik, ini kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menelaah tujuan presentasi melalui diskusi dengan benar dan penuh percaya diri, mampu memodifikasi slide dengan fitur hyperlink sesuai contoh dengan benar, penuh percaya diri, dan tanggung jawab. Untuk penilaian, yang pertama ada penilaian diskusi, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian praktik. Kemudian untuk penugasan, yang pertama tentunya seperti biasa yaitu ada penugasan diskusi, kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan melalui soal latihan pada LKPD, dan yang ketiga soal praktik pada LKPD. Untuk pembagian kelompok diskusinya masih sama ya dengan minggu kemarin. Untuk materi sudah Ibu share di GCR kemarin ya. Baik, kita bahas ke materi pertama kita yaitu tentang tujuan dari presentasi. Nah, apa sih tujuan dari presentasi itu? Apa ya kira-kira tujuan dari presentasi itu? Kan Ibu share dua buah gambar ya. Nah, ini gambar yang pertama yang terdiri dari presenter, itu orang yang memberi materi, kemudian juga audiens, ada audiensnya ya. Nah, ini terlihat. Ada juga gambar yang kedua, sama, ada presenter dan ada audiens. Tanya apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Jam-jam, Bu. Boleh jam-jam? Gambar 1 presentasi dengan menggunakan papan tulis. Gambar 2 presentasi menggunakan media. Oke, bagus. Terima kasih jam-jam ya. Oke, gambar yang ke-1 menggunakan papan tulis presentasinya. Kemudian gambar yang kedua menggunakan media. Nah, dari dua gambar tampilan yang barusan kalian lihat, kira-kira
tujuan presentasi itu apa ya? Memberikan informasi. Oke, betul sekali Nurul ya. Memberikan informasi tentunya. Apalagi menurut Zaskia? Menarik perhatian peserta. Betul sekali ya. Dari tadi Zaskia, kemudian Pera itu. Sekarang Ibu akan tunjukkan pengertian tujuan presentasi menurut Joko Purwanto. Nah, menurut beliau, tujuan presentasi yang pertama menginformasikan pesan-pesan. Menurut Joko juga yang kedua, tujuan presentasi itu untuk menghibur audiens katanya ya. Kemudian yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Kemudian yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Jadi menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, nah, beliau menyebutkan tujuan dari presentasi adalah suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Nah, setelah barusan kita membahas tujuan dari presentasi, sekarang kita beralih ke hyperlink. Pernah mendengar kata hyperlink? Bu akan menayangkan 2 buah tayangan. Ya, silahkan diperhatikan baik-baik. Ya, silakan kemudian nanti temukan perbedaannya. Nah, ini tayangan pertama. Tayangan kedua, silakan diperhatikan. Dari tayangan tadi, kira-kira apa perbedaannya? Ada perbedaan nggak antara tayangan pertama dan tayangan kedua? Ada Bu. Ada. Boleh Nurul? Perbedaannya apa? Tayangan satu tidak ada tombol-tombol, tayangan kedua ada tombol-tombolnya. Ya, betul Nurul. Tayangan ke-1 itu tidak ada tombol-tombolnya. Kalau tayangan yang kedua, katanya ada tombolnya. Sekarang pertanyaannya, tadi yang dijawab Nurul, ada tombol-tombolnya. Nah, apa tombol-tombol itu ya kira-kira? Nah, tombol itu bisa disebut dengan tombol hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink biasa digunakan untuk menautkan sebuah halaman web atau file ke dalam slide yang sedang kita gunakan. Seperti itu. Untuk membuat hyperlink, kalian siapkan dulu teks yang akan dijadikan hyperlinknya. Siskomdik kita akan jadikan hyperlink ya, misalnya kalian tinggal blok langkahnya, kemudian pilih tab insert ya. Kemudian pilih link. Nah, ini di sini ada beberapa menu, ada exciting for web page. Itu kalau misalnya kalian mau menghubungkan slide pada file yang berbeda seperti Word, PDF, Excel ya. Kalau alamat web ini kalian tinggal pastekan saja alamat webnya di sini. Untuk mentautkan atau menghubungkan pada slide yang ada dalam PowerPoint yang sama, itu kalian tinggal pilih yang kedua, place in this document. Siskomdik itu tadi mau dihubungkan pada slide keberapa? Ya, misalnya kita akan hubungkan pada slide yang kedua. Muncul di slide kedua, kemudian pilih OK. Sekarang kita menuju pada kegiatan diskusi ya. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini untuk ALKPD-nya, tugas diskusinya silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, silahkan kalian cari
tentang tujuan dari presentasi dari berbagai sumber ya, bisa mencari lewat internet ataupun buku pandu referensi dan juga handout. Kemudian yang kedua, bagaimana juga langkah-langkah menggunakan hyperlink supaya bisa terhubung ke dokumen yang lain. Jam-jam dimulai. Yang lainnya diperhatikan apa yang disampaikan. Tujuan presentasi. 1. Tujuan presentasi adalah promosi suatu produk agar memikat bagi audiens. 2. Tujuan presentasi adalah memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. 3. Tujuan presentasi adalah menyampaikan sebuah berita dalam bentuk fakta yang faktual. 4. Tujuan presentasi adalah menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami audiens. Sebelum kita menuju pada kegiatan praktik kita hari ini, nah, handphonenya sudah siap ya, aplikasi PowerPoint-nya masih ada ya, jangan dulu di-uninstall sebelum kita selesai materi PowerPoint ya. Kemudian ini tugas praktek, nanti hasilnya silakan kalian upload pada tugas praktik ya. Ini untuk tugas praktik. Untuk soal praktik, jadi nanti kalian silakan modifikasi slide presentasi dengan menggunakan Google Slide atau PowerPoint ya pada handphonenya masing-masing. Kemudian untuk tugas praktik silakan kalian upload di tugas praktik. Oke, sambil menunggu yang lainnya, boleh yang mau mempresentasikan siapa? Nurul. Oke, Ibu stop share dulu ya. Oke, itu hasil yang Nurul ya. Boleh dikebawain Nurul? SMK YPPS Sumedang. Oke, kita cek ya. Ini yang punya Nurul. Aku cek ya, nextnya jalan atau tidak. Oke, jalan ya Nurul, bagus sekali sudah jalan, terhubung ke web sekolah. Ini kita klik ya, coba seperti ini teman-teman ya. Jadi terlihat. Baik, sekarang silahkan ada kegiatan soal latihan. Nanti hasilnya di-upload pada GCR yang soal latihan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya Bu, tujuan presentasi memberikan informasi, 2 mempengaruhi audiens, 3 motivasi dan menginspirasi, 4 memperkenalkan sesuatu. Bagus sekali, terima kasih ya Pera. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tujuan presentasi yaitu 1, tentunya untuk memberikan informasi. Yang kedua, mempengaruhi audiens. Kemudian juga memodifikasi dan menginspirasi. Jadi terakhir yang keempat yaitu memperkenalkan sesuatu. Kedua, langkah membuat hyperlink pada yang terhubung pada dokumen lain. Yang pertama tentunya blok teks atau gambar yang akan di-hyperlinkkan. Kemudian langkah yang kedua, klik kanan pada gambar, kemudian pilih insert link. Yang ketiga, setelah muncul kotak dialog, pilih exciting for web page. Kemudian yang terakhir, yaitu teks yang sudah di-hyperlinkkan tentunya akan berubah warna. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan yang berbeda, yaitu mengenai sinematografi dasar. Ya, mungkin dicukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.